Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi dari HKBP Cilincing, yang kedua dari HKBP Pulau Asem. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Mang Pendeta Jau Dolok Saribu. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Cilincing, mengapa buku ND banyak versi cetakannya, isinya banyak yang tidak sama? Adakah cetakan buku ND untuk acuan yang tepat bagi pemusik gereja kita? Karena tidak semua menggunakan buku logu. Yang kedua, untuk artikulasi lirik dalam buku ND, adakah ketentuan pengucapan? Contoh kata tertulis tong-tong jadi tok-tong untuk penulisannya dan pembacaannya. Yang ketiga, masalah penggunaan ritando di akhir lagu. Apakah itu baku digunakan di ibadah HKBP dalam menyanyikan buku ND? Itu tiga pertanyaan dari HKBP Cilincing. Kami berikan kepada Mang Pendeta Jau. Terima kasih atas responsnya. Saya kira ini pertanyaan yang baik ya. Kenapa banyak versi? Saya tidak tahu versi yang mana yang banyak. Gak begitu banyak yang apa? Kalau versi buku ND HKBP ya, gak ada ya. Banyak versinya. Yang berbeda ialah acap kali buku logu berbeda dengan buku ND HKBP. Ya begitulah kalau yang menangani selama ini kurang apa? Tidak memahami bagaimana penulisan not balok mentransponer itu ya. Dulu sangat di Jehovah itu kita cetak itu 4 suara buku harmoni, itu buku merah itu. Bukan itu yang diikuti, datang percetakan bikin sendiri, banyak yang salah di situ loh. Banyak yang salah. Makanya sebaiknya tim musik itu saya lebih cenderung merekomendar supaya not balok yang lama itu, yang lama bukan yang sekarang. Sebab banyak buku not balok yang lama, ya yang sekarang banyak yang salah. Banyak sekali. Makanya saya sendiri berprakarsa untuk memperbaiki itu semua. Susahnya teman-teman kita ini mengupayakan supaya sudah ada tim untuk memperbaiki buku ND HKBP kan. Itu periode yang lalu. Tapi dibuatlah itu jadi proyek, yang namanya proyek yaitu fakultas musik yang ada di Nomensen, yang namanya proyek. Uangnya banyak yang keluar, hasilnya gak ada. Itu sama seperti revisi Bibel bahasa Batak Toba. Kalau dibuat itu jadi proyek, ya bisa sampai kiamat nggak ada hasilnya. Coba nggak yang kalau dokter-dokter yang sambil mengajar, yang melakukan buku nyanyian ini contohnya, ini proyek. Saya tidak tahu berapa banyak uang keluar ke sini. Tapi buku nyanyian HKBP itu bukan proyek. Hanya 5 orang aja kami yang bekerja. Kalau dia tidak bisa duduk antara 10 sampai 16 jam satu hari, jangan mimpi. Terjemahan buku ND HKBP itu hanya 1 tahun. Meskipun pekerjanya profesional, tapi dananya itu tidak profesional. Sudahlah. Nah, hanya membongkar-bongkar apa saja itu. Sudah, upah kita besar di surga itu aja. Inilah contohnya. Hanya 10 bulan itu buku nyanyian HKBP yang 150 itu. 160. Sangat di Jehovah 2. Dalam 2 versi bahasa Batak dan bahasa Indonesia udah selesai. Saya sudah kirimkan itu kepada Evorus. Mudah-mudahan dia masukkan menjadi
dokumen untuk rapat pendeta tanggal 25 sampai 28. Mudah-mudahan. Saya hanya berdoa. Hanya saja saya katakan, andai kata pun pekerjaan kami ini tidak diterima sebagai persembahan kepada Tuhan melalui gereja HKBP, saya tidak akan marah seperti Habil yang karena persembahannya tidak diterima. Saya bilang begitu. Hanya saja saya mohon, jangan seperti ketika Tuhan Yesus melihat permainan-permainan persembahan di bait Allah, kalau tidak direkomendir oleh imam-imam, dibilang-bilanglah ini cacatnya, ini cacatnya, ini cacat. Jangan dipersulitlah memberikan persembahan kepada HKBP, itu aja. Nah, jadi itu saja saya kira. Doakanlah, saya berjanji jika Tuhan berkenan sebelum matahari terbit 1 Juni 2022, buku logo yang baru dalam 1020 lagu sudah selesai saya lakukan. Mudah-mudahan kalian doakanlah. Kalau tidak mau mendoakan gak apa-apa, biarlah cuma saya sendiri yang mendoakan. Tapi saya berjanji itu akan selesai tanggal 1 Juni 2020 dalam bentuk harmoni no balok, ya. Sudah 80% selesai saya buat. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga artikulasi. Itu sudah ada saya tuliskan dalam memilih nyanyian yang baik halaman 6 sampai 7. Bacalah itu. Ya. Artikulasinya itu jelas. Ini kan yang melakukan ini profesional ini loh. Orang yang muger, sudah dikenal dunia kok. Jangan ragu-ragu kapasitas kita. Gak usah sombong lah ya. Jadi terjemahannya jangan ragu-ragu. Kalau orang Ambon mengatakan senggak ada lawan, bahasa Bataknya itu memang senggak ada lawan kok. Ada 3 macam terjemahan. Itu dalam halaman nomor 7. Acap kali menerjemahkan seperti yang saya katakan, menerjemahkan jauh lebih sulit daripada menciptakan lagu yang baru. Ada terjemahan yang menggunakan terjemahan langsung, itu interlinear translation. Itulah yang dibikin oleh Pensil Waldi dulu. Ia aik setetek nauti goy, air yang setetes tiada gunanya kalau terus menetes jadi air bah. Ketawalah orang kan? Sebab itu terjemahan langsung. Meribak langit di langitan, dibikinlah robeklah langit dari langit. Orang yang menyanyikan senyum-senyum gak jadi beribadah. Yang kita lakukan ini ialah dinamakan dynamic equivalent translation. Maknanya itu kita terjemahkan. Saya minta izin sama Ishak, itu lagu-lagumu enak loh. Saya buat itu dalam bahasa Batak ya. Gimana? Berapa harus saya bayar? Saya bilang, datang kalau itu untuk pelayanan Tuhan, ya saya sangat senang katanya. Lalu gratis itu dikasih. Tapi diam-diam, sudahlah sedikit untuk beli kopi, beli teh manis. Kukirimlah sama ia muger sama dia. Ada Swenson. Dia pewaris dari Bapak Alfred Simanjuntak. Berapa buah lagunya itu saya minta. Ya, saya kirimkan WA. Sebab bapaknya dulu teman kita ya, dia muger. Tolonglah karya-karya Albert, saya bilang. Datang Aida Swenson yang kawin sama orang Amerika itu, ditelepon saya dari Amerika. Ditelepon, waduh saya sangat senang sekali Bapak Pendeta Jauh. Itu karunia Roh Kudus. Sudahlah, berapa saya bayar? Gak perlu dibayar, sudahlah. Sudah senang hati saya. Gitulah. Jadi yang ada nama-namanya itu dipertanggungjawabkan, itu kita permisi. Kita tidak ambil copot sana, copot sini.
Sebab yang menerjemahkan itu kan pendeta saya bukan untuk cari makan, untuk melakukan itu. Jadi itulah terjemahan itu. Jadi percayalah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi gini, musik itu kan berkembang. Memang untuk untuk festival paduan suara itu jelas itu kriterianya apa. Dulu ya, musik itu feodalistis loh. Feodal, otoriter. Siapa pencipta lagunya harus dia yang mengaransir. Dia yang mengaransir, dia yang menentukan art directornya. Apa pemainnya semua? Siapa penyanyinya? Semua itu, apalagi pada zaman klasik itu. Itu pianissimo di mana, piano di mana, mezzo fortenya di mana, di sini. Semua, metronomnya, semua. Kalau berbeda dari situ komposernya marah. Terus diambil stick itu, terus dilempar, hampir kena kepalanya pemain musik itu. Itu sah-sah saja dulu. Sekarang udah beda loh. Beda penciptanya, boleh beda aransemennya. Saya punya lagu, kamu adalah garam dan terang dunia, dia yang mengaransir. Bagus sekali, senang kali aku. Tapi belum dikenal HKBP. Soalnya HKBP kan mesti apa yang didengar dulu baru. Minta dulu partiturnya, kan begitu. Nah, itu. Jadi, dia beda komposernya, beda aransernya, beda pemain tim musiknya. Penghayatannya juga beda, cara menyanyikannya juga boleh beda. Tapi di festival itu nggak boleh. Lagu-lagu yang saya ciptakan biasanya saya tidak pakai metronomnya, tanda dinamiknya. Saya berikan hak kepada dirigen sebagai penafsir pertama bagaimana cara dia menyanyikan lagu itu. Saya berikan kebebasan kok. Gitu, tapi itu aliran saya. Aliran saya gitu. Jadi memang ilmu harmoninya, chordnya itu ada juga. Entahkan itu diulang-ulang bagian akhirnya itu, kodanya itu diulang-ulang, ya terserah saja. Contohnya sekarang, Rudolf Supratman, pengarang Indonesia Raya, nggak boleh lagi marah sekarang andai kata orang bernyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dia nggak boleh marah lagi sekarang. Sekarang manusia sudah bebas berekspresi kan. Seperti tadi lagunya itu. Diiring-iring Yesus, itu aslinya itu nggak ada itu. Nggak ada. Tapi datang biar enak dibikinlah bagian ekor-ekornya itu kan. Ya sah-sah saja. Nggak apa-apa. Tapi ada kesepakatan. Justru disitulah tim musik dan kantoria seperti yang dikatakan Bapak Ishak tadi berperan. Ya. Bagaimana? Misalnya ada lagu yang baru yang belum dicoba, dinyanyikan di sini. Bolehlah itu dilakukan 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ada lagu baru, kan begitu. Tapi kalau lagu-lagu biasa nggak usahlah diapa-apa, dilatih-latih ya. Itu yang untuk Togu Sinaga. Ini dari Pulau Asem. Jika ada perbedaan nilai ketentuan maupun tanda nyanyi seperti permata buku logo, ya saya kira sudah saya jawab. Ya terserah bagaimana kamu main. Tapi tujuannya adalah supaya yang mendengarnya itu takut dan percaya kepada Tuhan. Itu saja. Kalau kau bikin mareoteot di situ, keyakinanmu orang yang mendengar takut dan percaya kepada Tuhan, silakan aja. Yang penting imanmu lah yang berbicara dalam melayani itu.